Teman-teman, berikut 3 cara praktis coklit PPDP. Pertama, kuasai dan gunakan buku kerja. Nanti saya urai secara ringkas. Yang kedua, ngobrol, selfie, WhatsApp dengan pengurus RT atau sebutan lain. Penting ngobrol ini bukan hanya memperkenalkan diri dan semacam permisi kita mau melakukan kegiatan coklit, tapi juga mengetahui kondisi warga di RT tersebut, warga di tempat tersebut dengan baik, kebiasaannya, hal-hal khusus, sehingga proses coklit nanti bisa efektif. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya unik yang akan kita temui di lapangan, bisa sejak awal kita ketahui dengan koordinasi efektif ke pengurus RT atau sebutan lain. Berikutnya, kegiatan door to door harus dilaksanakan secara baik dengan protokol COVID. Kalau bisa, melalui pengurus RT, izin untuk dilibatkan dalam grup WhatsApp RT. Biasa itu ada grup WhatsApp RT atau komplek ya. Nah, ini 3 hal. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ketemu dengan pengurus RT atau ikut grup WhatsApp RT, RW atau komplek. Tentunya kalau sudah ikut seperti ini, grup-grup seperti ini, proses kerja kita bisa semakin efisien. Ada 9 aktivitas yang dilakukan selama coklit, mulai dari mengikuti BIMTEK sampai paling terakhir meminta tanda tangan PPS di buku kerja PPDP. Silakan dibaca dan ini perlu menjadi perhatian teman-teman. Buku kerja terdiri dari 3 bagian. Dia bukan semata-mata buku panduan, bukan pula semata-mata buku isian, dan bukan semata-mata buku yang berisi contoh-contoh, melainkan melingkupi 3 hal sekaligus. Ada 9 isian, artinya 9 isian ini ada 9 halaman yang diisi, yang digunakan langsung di buku tersebut diisi. Yang kedua, ada 7 lembar contoh dokumen yang nantinya akan dikerjakan di lapangan. Dan yang ketiga, ada 5 hal panduan. Berikut contoh-contohnya atau lembar tersebut. Ini lembar halaman ketiga. Halaman ketiga tentang identitas PPDP, diharapkan bahwa foto 3x4 diisi pada saat BIMTEK. Yang kedua, halaman 8, kegiatan BIMTEK, ini diisi hari, tanggal, tempat, pemberi materi, nomor HP, WhatsApp, diisi lengkap. Halaman 9, kelengkapan dokumen dan perlengkapan kerja PPDP, diisi di checklist. Sedapat mungkin ini sudah diterima pada saat BIMTEK ya. Jangan sampai tidak diterima pada saat BIMTEK, nanti bisa jadi masalah. Kalau semua sudah ada dicentang ya dan tanggal terimanya. Ini sebagai bentuk akuntabilitas. Yang keempat, halaman 10, koordinasi awal dengan RT RW sebutan lain. Yang tadi saya sampaikan di awal, contoh tadi, gambar misalnya ketemu pengurus RT. Nah, ini diuraikan, diisi, dan lakukan koordinasi dengan pengurus RT. Kemudian yang kelima, ini di halaman 18, catatan koordinasi sesuai kondisi. Nah, teman-teman PPDP, pada saat ke kantor desa kelurahan ketemu PPS, aktivitasnya disebutkan, hari tanggalnya disebutkan, minta paraf PPS. Sebagai bentuk teman-teman PPDP berkoordinasi dengan PPS, atau sebaliknya, ketika ada PPS datang, minta agar mengisi lembar ini. Lembar ini nanti diisi oleh PPS di buku kerja PPDP. Kemudian selanjutnya halaman 26. Nah, setelah selesai kerja semuanya, koordinasi lagi dengan pengurus RT. Lembar ini diisi oleh RT ya. Diisi secara lengkap. Kemudian halaman 28, resume akhir hasil coklit PPDP.
resume akhir hasil coklit PPDP ini sumber datanya dari halaman 27, yaitu lembar AA3 KWK. Nah, poin-poinnya secara pokok dipindahkan kemari. Ada tanda tangan PPS nanti ketika menyerahkan laporan dokumen ke PPS. Ada juga dari teman-teman PPDP, yang intinya adalah di TPS tersebut berapa jumlah data pemilih diterima, berapa jumlah pemilih baru, jumlah pemilih TMS, jumlah pemilih setelah coklit, jadi firm. Kemudian halaman 30, ini berita acara serah terima berkas hasil coklit PPDP kepada PPS, lembar ini untuk PPDP, dan lembar halaman 31 untuk PPS. Berikutnya ada yang namanya formulir contoh. Nah, ini contohnya di buku kerja cara pengisian, nanti teman-teman terima dokumen tersebut. Formulir model A diisi dengan 3 bentuk. Yang pertama, apabila elemen di seluruh kolom benar adanya, katakanlah mulai dari nomor KK sampai dengan status perekaman KTPL atau sejenisnya, dikasih tanda centang. Jadi apabila data di AKWK clear semuanya, tidak ada yang berbeda, dikasih tanda centang. Yang kedua, apabila pemilih tersebut tidak memenuhi syarat atau sudah tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur, nah diisi ada 10 item pemilih tidak memenuhi syarat. Yang item ke-8 ini hilang ingatan, ini dicoret ya. Mengapa demikian? Karena formulir ini lampiran dari peraturan KPU nomor 2 tahun 2017, kemudian dilakukan perubahan di peraturan KPU nomor 19 tahun 2019. Jadi gangguan ingatan atau pada saat dicoklit sedang kondisi hilang ingatan tetap didata, tidak tertutup kemungkinan berdasarkan masukan dari berbagai pihak pegiat pemilu atau kalangan disabilitas memberi masukan bahwa hilang ingatan tidaklah permanen, jadi tetap didata. Selanjutnya, dalam hal ada pemilih yang elemen datanya tidak sesuai, 1 atau 2 atau 3, dilakukan kegiatan ubah data. Dalam hal ada pemilih tidak ada di dokumen AKWK, maka dia masuk ke dalam formulir AAKWK, daftar pemilih baru. Nah, ditulis secara lengkap termasuk kolom keterangannya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan silahkan. Nah, ini tanda bukti pendaftaran pemilih. Kemudian ini yang ditempel di depan rumah dari pemilih, dan ini yang terakhir tentang formulir model AA3 KWK. Nah, beberapa teman-teman bertanya bagaimana cara pengisian formulir model AA3 KWK. Saya ingin sampaikan secara ringkas poin-poin pentingnya. Ini sudah ada ya kata cara pengisiannya. Misalnya nih, baris 1 diisi jumlah pemilih AKWK. AKWK itu yang berisi daftar pemilih yang dicoklit. Totalnya berapa ditulis di sini. Nah, kemudian yang Romawi 2, pemilih baru yang tidak ada di AAKWK berapa di sini. Nah, tentang pemilih data diterima itu data awal yang belum diapa-apakan, ya, yang belum diapa-apain lah kalau istilah kita itu, ya, dimasukkan. Kemudian ini keterangan pemilih tidak memenuhi syarat. Berapa didetailkan, ya. Ini angka 8 sudah dicoret. Dijumlah di sini. Kemudian total pemilih, ya, hasil coklit itu diisi
dengan rumus jumlah pemilih diterima di AKWK ditambah dengan pemilih baru dikurangi pemilih yang tidak memenuhi syarat. Ini di keterangannya 9. Kemudian Romawi 4, jumlah data pemilih sesuai. Nah, jumlah data pemilih sesuai ini maksudnya adalah yang dicentang, ya, yang dicentang, yang tidak ada perubahan data, tidak ada yang TMS. Nah, sementara untuk data pemilih yang mengalami perubahan itu di bawahnya di Romawi 5. Agak kecil ya, silakan nanti diperbesar. Nah, kemudian untuk Romawi 6 ini berisi pemilih disabilitas. Ada 4 kategori pemilih disabilitas, silahkan dibaca. Kemudian jumlah pemilih disabilitas diisi di sini totalnya. Dan ini mengenai stiker, diterima berapa lembar, kolom 14, keterangan 14. Kemudian jumlah stiker digunakan terkait dengan jumlah KK hasil coklit dan jumlah lembar bukti pemilih terdaftar, atau dengan istilah ini kolom atau keterangan 15, 17, 18 ini harus diisi sama karena berbasis kepala keluarga, bukan berbasis rumah. Jadi 15, 17, 18 haruslah sama. Terakhir, terkait keterangan kepemilikan KTP elektronik atau suket, ini di kolom keterangannya 19, 20, 21. Nah, jumlah angka pada kolom 9, keterangan 9 ini dia harus sama dengan total 19, 20, 21. Ringkasnya seperti itu. Ini ada 5 item panduan, silahkan dibaca. Dan paling penting, selalu gunakan alat pelindung diri. Ada pelindung wajah, face shield, masker kain, dan sarung tangan. Teman-teman, selamat bekerja, bekerjalah dengan selamat.